Disinilah di kontrakan yang terletak paling ujung di Jalan Selatan 8, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Martin Boy Liu tinggal. Dan secara otodidak belajar ilmu hukum yang membawanya memenangkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Kesehariannya, Martin yang hidup bersama seorang istri setelah di-PHK oleh PT Sandi Putra Makmur, selain berada di rumah, ia juga kuliah di Fakultas Hukum UKI Jakarta. Kini ia tengah duduk di semester terakhir. Selain kuliah, Martin juga diminta untuk menjadi konsultan untuk orang-orang yang tidak mampu, membantu buruh lainnya seperti kasus perceraian, hak asuh anak, dan masalah harta gonogini. Martin Boy Liu lahir di Kupang 39 tahun lalu. Ia mengajukan permohonan agar PT Sandi Putra Makmur dan PT Telkom memberikan pesangon, penghargaan, dan penggantian hak sebagai buruh yang di-PHK secara sepihak tahun 2009. Kemudian pada Juni 2012, ia melayangkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan bukti yang kuat ditambah bantuan ahli hukum yang mendukungnya, pada 26 Maret 2013 lalu, akhirnya Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Mahfud MD saat itu memenangkan permohonan Martin. Martin meminta MK membatalkan pasal 96, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur masa kedaluarsa tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh maksimal 2 tahun yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Dengan dikabulkan permohonan Martin, maka tidak ada lagi masa kedaluarsa dalam mengajukan gugatan hak-hak buruh. Martin pun tak menyangka permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini seperti keajaiban hukum untuk dirinya yang hanya berjuang seorang diri tanpa pengacara. Ia mempelajari keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi secara otodidak di rumah dan membaca buku di toko buku ketika tak sanggup membeli buku tersebut. Di tengah pesimis masyarakat, inilah satu keajaiban hukum. Karena sesuatu yang tidak diharapkan dan tidak disangka, ternyata putusannya sangat-sangat objektif dan sangat-sangat menggembirakan. Khususnya saya dan buruh secara umum. Menurut istri Martin, Esther Francisca, ini juga berkah dari Tuhan akan adanya keajaiban hukum untuk suaminya. Ia juga merasa bangga dan selalu mendukung suaminya untuk berjuang membela haknya dan seluruh buruh. Ya, saya sangat bangga sekali ya. Terlebih saya sangat berterima kasih, puji syukur sama Tuhan Yesus karena telah selalu di depan suami saya hingga suami saya sampai saat ini sudah memenangkannya. Saya sangat bangga sekali. Selanjutnya, Martin akan terus memperjuangkan haknya sebagai buruh yang di-PHK secara sepihak untuk mendapatkan pesangon dan penggantian hak di sidang-sidang yang mesti ia jalani di minggu mendatang. Berkat Martin Boy Liu, kini semua buruh dapat menggugat perusahaan yang mem-PHK secara sepihak tanpa ada waktu kedaluarsa. Sadrina Evanalia, Yanuar Rahmatsyah, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat. Siapa sangka seorang mantan satpam secara otodidak mengalahkan pemerintah dan DPR dalam sidang Mahkamah Konstitusi, dan Martin Boy Liu yang hidup sederhana mampu berjuang membela dirinya dan buruh yang di-PHK secara sepihak. Untuk itu sudah bersama kami di studio Martin Boy Liu, mantan satpam dan penggugat Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, selamat datang di studio Pak Martin. Nah, ini langkah dari Pak Martin sendiri dengan melawan ketidakadilan melalui gugatan di jalur hukum ini sepertinya berbeda dengan cara-cara yang teman-teman Anda tempuh dengan berdemo di jalan. Nah, apa yang mendasari atau latar belakang apa sehingga Anda melayangkan judicial review? Ya, kalau dilihat dari latar belakangnya tentu kita harus lihat juga kronologisnya. Kronologis kejadiannya itu saya mulai bekerja di PT SPM, PT Sandi Putra Makmur, terhitung tanggal 15 Mei tahun 2002 sampai dengan di PHK tanggal 30 Juni tahun 2009. Nah, itu kalau kita melihat selama bekerja itu kan ada yang namanya perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu mengatur perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk Ya, dialog kali ini masih bersama dengan Pak Martin Boy Liu yang memenangkan gugatan judicial review kepada MK. Ya, Pak Martin, sepertinya Anda ini sangat melek hukum begitu. Apakah latar belakang Anda kuliah di jurusan hukum yang mendasari Anda begitu benar-benar
begitu peka dan memang landasan-landasan hukum yang Anda baca berdasarkan kuliah harian begitu Pak? Tentu memang berdasarkan ilmu yang saya dapat di Fakultas Hukum UKI dan juga tidak terbelas dari ketertarikan saya dan minat saya soal bidang hukum ya. Semenjak sebelum saya kuliah juga sudah ada. Nah, waktu saya kuliah itu saya diasah lebih lagi. Ya, dan Anda tidak memilih atau tidak didampingi oleh pengacara. Ini kenapa Pak Martin? Saya merasa yakin bahwa dengan adanya pengetahuan hukum yang saya miliki dan juga literatur lain dan juga tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh hukum nasional ya, salah satunya itu tulisan Prof. Yusril ya, itu saya membaca itu dan terus terang memberi saya inspirasi. Betul. Inspirasi kenapa saya tidak berjuang sendiri begitu ya? Sekaligus untuk melatih diri saya, karena saya juga seorang sarjana hukum, toh besok juga akan terjun ke situ. Betul sekali. Nah ini kalau kita lihat untuk proses kemarin kita review sejenak dari pengajuan judicial review ke MK, apakah ada proses kesulitan begitu diperumitkah oleh MK? Untuk proses pengajuan permohonannya tidak ada rumit, tidak ada dipersulit sama sekali. Itu saya terus terang itu terima kasih sama MK, sangat bagus pelayanannya di MK. Yang mungkin rumit adalah ketika kita menyusun materi permohonan mengenai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional itu. Itu yang harus kita mampu uraikan di situ karena itu menjadi legal standing dikabulkan tidaknya permohonan seseorang. Dan Anda juga kesulitan menghadirkan saksi ahli nih. Bisa diceritakan Pak Margarito Kamis dan juga Pak Mansur Effendi bisa menjadi saksi saksi ahli di pengadilan. Ya. Tentunya memang untuk ahli memang undang-undang mengatur bahwa paling tidak atau asas yang kita kenal itu unus tesis harus satu saksi bukan saksi, berarti harus dua saksi. Nah, dua saksi itulah yang saya berusaha untuk hadirkan waktu itu memang pertama Pak Profesor Mansur Effendi. Masih dalam pembahasan dikabulkannya permohonan seorang mantan satpam oleh MK terhadap penghapusan masa kadaluarsa dalam mengajukan gugatan hak-hak buruh. Untuk itu kami hadirkan pula pakar hukum Ahyar Salmi. Ya, Pak Salmi, Pak Ahyar, kalau kita lihat ini bagaimana Anda mengkaji kasus dari judicial review ini bahwa ini gugatan menjadi salah satu bukti nyata dari presiden peradilan Indonesia. Saya melihat bahwa di Indonesia ini masih ada kata kunci yang namanya keadilan itu tadi. Di dalam keputusan ini, dilihat yang di judicial review adalah pasal 96 mengenai masalah daluarsa seorang buruh menuntut haknya itu yang dibatasi 2 tahun. Kemudian itu dicabut, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, di sini saya melihat keadilan, tujuan hukum itu antara lain adalah keadilan dan kepastian hukum, kemanfaatan dan sebagainya. Nah, saya melihat keadilan ini yang lebih menonjol oleh MK melihatnya, bukan kepastian hukum. Sebetulnya memang keadilan itu menurut saya lebih tinggi derajatnya ketimbang kepastian hukum. Itu sudah tercermin di situ. Nah sebenarnya kalau kita lihat sendiri Pak, masyarakat awam atau bahkan wong cilik yang biasanya malas berurusan dengan hukum karena rantai birokrasi yang rumit dan juga harus memeras tenaga lebih dalam pengurusan. Nah sebenarnya prosedur umum tata laksana dari pengajuan sendiri kalau masyarakat ingin mengajukan gugatan seperti apa sih Pak? Iya, sebenarnya bukan tata laksananya ini. Bisa mereka mengajukan ke sana dengan ya apa yang mereka rasakan tidak benar. Dengan kalau awam begitu ya. Inilah nanti pihak pengadilan harus memberikan guidance bagaimana semestinya. Kalau di MK itu kan ada perbaikan-perbaikan lagi itu semacam petunjuk itu. Janganlah ketidaktahuan orang berproses beracara mengakibatkan terhambatnya orang untuk mencari keadilan. Ini yang harus jangan. Biasanya Bapak mungkin melihat dari fakta di lapangan seperti itu begitu. Ketika ingin berproses mungkin dipersulit begitu sehingga menghambat proses hukum begitu Pak. Dipersulit sih tidak. Kan ini mengenai masalah tingkat pengetahuan masyarakat kita. Kalau dia pergi ke pengacara, kadang-kadang pengacara itu kan juga ada harus honor yang harus dikeluarkan. Ini uang tidak punya. Ya, kita masih membahas mengenai masih adanya secercah harapan bagi masyarakat terhadap penegakan keadilan di Indonesia dan Pak Martin sudah membuktikannya. Nah ini kalau kita lihat Pak Ahyar, ini apa yang patut dikritisi dari undang-undang ketenaga kerjaan atau mungkin sistem outsourcing seperti ini Pak?
Ya, saya kira itulah yang paling prinsip yang perlu ditinjau ulang ya mengenai masalah tenaga kerja yang kontrak atau outsourcing yang sering diperjuangkan oleh kawan-kawan tenaga kerja. Kenapa? Karena siapapun manusianya itu butuh kepastian, butuh harapan. Nah, kalau orang yang outsourcing kontrak ini kan kedepannya dia bagaimana? Kepastian hidupnya itu menurut saya kurang. Kenapa nggak kita coba? Menurut saya udah saatnya juga kita tiadakan mengenai masalah tenaga kerja sistem kontrak ini. Lihatlah nanti apa syarat-syarat untuk kita perketat, apa hak-haknya. Tapi ada kepastian dia sampai usia tertentu dia bekerja. Tapi kalau nanti sistem kontrak itu hanya 1 tahun, 2 tahun habis itu dia mau kemana lagi? Betul. Ini tidak ada kepastian. Ya, seperti 7 tahun Pak Martin sudah bekerja, namun tidak ada tanggung jawab dari perusahaan. Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum itu tadi juga. Kenapa undang-undang kita kok memunculkan aturan yang saya mempertanyakan di mana letak kepastian hukum? Tidak berpihak kepada masyarakat begitu ya Pak, sebagai warga negara ya? Kita janganlah bicara masyarakat, untuk semuanya kepastian. Buat perusahaan juga ada kepastian bahwa ini akan terus atau bagaimana. Buat tenaga kerja ada kepastian. Jadi sesuai dengan tujuan hukum, kepastian itu salah satu juga. Tentu kepastian tadi tidak boleh meniadakan keadilan. Aturlah syarat-syarat mungkin hak dan kewajiban yang adil seadil-adilnya antara pengusaha dan juga tenaga kerja tenaga dari kerja. pekerja Ini ya Pak? peranan pemerintah menurut saya yang selama ini kurang tampak ya. Pak Martin, ini nanti langkah Anda selanjutnya akan maju ke pengadilan hubungan industrial. Apakah Anda masih akan berjuang sendiri atau ada pendampingan pengacara? Sudah tentu berjuang sendiri. Masih berjuang sendiri ya? Mewakili kawan-kawan kami semua. Selanjutnya kemarin di pengadilan disebut secara bersama-sama disebut sebagai para penggugat. Jadi Anda akan memaparkan landasan-landasan hukum yang ada yang sudah Anda dapatkan Sudah begitu? tentu. Nah Pak Ahyar, kalau kita lihat ini apakah bekal-bekal yang sudah didapat atau yang sudah dimiliki oleh Pak Martin bisa menjadi bekal untuk memenangkan kasus ini di pengadilan hubungan industrial begitu Pak? Kalau menurut saya, itu sudah dicabut, berarti nggak lagi perlu hak. Pak Martin mempunyai hak tentu untuk memperoleh itu karena walaupun lewat dari 2 tahun tadi kan. Itu ujian buat peradilan perindustrian kita sejauh mana mentaati keputusan dari MK ini tadi. Lalu ini saya dengar Pak Martin sendiri juga kesehariannya memberikan konsultasi atau mungkin juga memberikan pendapat pada orang-orang yang memang memiliki masalah dalam hukum. Seperti apa sih Pak? Tentunya memulainya kasus-kasus seperti buruh ya. Yang dia punya keterbatasan dalam hal wawasan maupun materi.